Perkenalkan, nama saya Bidari Hani Buditami, NPM 1910801074 dari Aquaculture Nobel 2 yang akan mempresentasikan tentang praktikum oceanografi. Berikut ada jurnal-jurnal yang akan saya gunakan dalam mencari materi untuk membahas topik yang akan digunakan pada hari ini. Saya menggunakan 7 jurnal. Berikut adalah judul-judulnya. Lalu 6 topik apa saja yang akan saya gunakan, yaitu adalah kecepatan arus, kecerahan, suhu, salinitas, pH, serta gelombang. Apa saja yang akan saya bahas? Yang pertama yaitu metode pengambilan sampel masing-masing topik. Kedua, pengaruh masing-masing topik pada kualitas dari perairan lingkungan. Ketiga, hubungan antara masing-masing topik. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu metode pengambilan sampel. Kecepatan arus. Pengambilan sampel sedimen dasar menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama grab sampler, yang kedua pengukuran arus menggunakan ADCP, yang ketiga pengukuran pasang surut menggunakan palem pasut. Pengambilan data arus dilakukan dengan metode Euler. Pengukuran data arus dilakukan dengan menggunakan ADCP, Sontag Argonaut XR, yang dapat merekam data secara otomatis. Pengambilan data harus dilakukan setiap 10 menit selama 3 hari dalam kurun waktu 24 jam per hari. Lalu ada kecerahan. Metode pengambilan tingkat transparansi perairan yang pada umumnya menggunakan sesi disk. Penggunaannya dengan mencelupkan piringan hitam dan putih ke dalam air dengan tali panjang, hingga tidak terlihat piringan tersebut. Mengetahui sampai di mana masih ada kemungkinan terjadi asimilasi dalam air. Lapisan-lapisan mana yang tidak keruh dan yang paling keruh. Perairan yang memiliki nilai kecerahan rendah pada waktu cuaca yang normal dapat memberikan suatu petunjuk atau indikasi banyaknya partikel-partikel tersuspensi dalam perairan tersebut. Gambar yang saya berikan di bawah adalah gambar dari sesi disk. Lalu ada suhu. Metode pengambilan dengan termometer, penggunaannya sama dengan termometer pada umumnya. Mencelupkan pada air dan ditunggu beberapa saat lalu diangkat. Gambar di bawah adalah contoh dari termometer air. Lalu menurut Nonji tahun 2005 mengemukakan bahwa aktivitas metabolisme serta penyebaran organisme air banyak dipengaruhi oleh suhu air. Lalu berikutnya adalah salinitas. Metode pengambilan diukur dengan refraktometer yang berfungsi untuk memanfaatkan bias cahaya mengetahui tingkat salinitas air. Gambar yang saya berikan yang kanan adalah gambar dari refraktometer dan yang sebelahnya adalah gambar dari salinitas air. Berikut adalah tingkatan salinitas air. Lalu selanjutnya ada pH. Metode dalam mengukur pH yaitu dengan kertas lakmus. Masukkan kertas lakmus dalam air dan diamati perubahan warna yang terjadi. Semakin terang, semakin asam. Semakin gelap, semakin basah. pH juga dapat diukur dengan pH meter. Memasukkan elektroda pada ujung pH meter. Yang gambar berwarna kuning tersebut adalah contoh dari pH meter dan yang kertas tersebut adalah kertas lakmus. Untuk ukuran pH 0 hingga 7 termasuk dalam asam, sedangkan 8 hingga 14 termasuk basa. Lalu untuk pH normal yaitu sekitar 7. Lalu berikutnya ada gelombang. Penelitian dimulai dengan melakukan survei pendahuluan untuk memperoleh gambaran lokasi penelitian dan menentukan titik lokasi pengukuran data gelombang laut. Data gelombang diperoleh melalui pengukuran langsung di lokasi penelitian. Data juga diperoleh dari peramalan gelombang dengan mengolah data anginnya 1 tahun menggunakan metode Shore Protection Manual. Yang kedua yang akan saya bahas yaitu adalah pengaruh dari masing-masing topik terhadap kualitas dari perairan di lingkungan. Kecepatan arus, yaitu kecepatan arus berhubungan dengan kedalaman suatu perairan. Semakin dalam perairan tersebut, maka kecepatan arusnya akan berkurang juga. Hal tersebut dapat terjadi karena proses pertukaran dan pengangkutan unsur zat hara, transport sedimen, dan pengukuran struktur komunitas perairan yang ada. Lalu berikutnya adalah salinitas.
Menurut Gufran dan Baso tahun 2007 dalam Widyat Moko tahun 2013, menjelaskan salinitas adalah konsentrasi seluruh larutan garam yang diperoleh dalam air laut, di mana salinitas air berpengaruh terhadap tekanan osmotik air. Semakin tinggi salinitasnya, maka akan semakin tinggi juga untuk osmotiknya. Kecerahan. Dalam perairan dapat diketahui dalam atau tidaknya dilihat dari kecerahan yang ada. Jika cahaya matahari masih dapat masuk, maka tidak terlalu dalam. Begitupun sebaliknya. Kecerahan air tersebut dipengaruhi oleh matahari dan bermanfaat untuk biota air yang ada di dalamnya. Lalu ada suhu. Menurut Kusumaning Tias tahun 2014, perubahan suhu permukaan dapat berpengaruh terhadap proses fisik, kimia, dan biologi di perairan tersebut. Lalu menurut Effendi tahun 2003, peningkatan suhu menyebabkan peningkatan dekomposisi bahan organik oleh mikroba. Kenaikan suhu dapat menyebabkan stratifikasi atau pelapisan air. Stratifikasi air ini dapat berpengaruh terhadap pengadukan air dan diperlukan dalam rangka penyebaran oksigen, sehingga dengan adanya pelapisan air tersebut di dalam lapisan dasar, tidak menjadi anaerob. Lalu ada pH. Menurut Simanjuntak tahun 2009, pH suatu perairan merupakan salah satu parameter kimia yang cukup penting dalam memantau kestabilan perairan. Variasi pH perairan sangat mempengaruhi biota di suatu perairan. Lalu menurut Megawati tahun 2014, tingginya nilai pH sangat menentukan dominasi fitoplankton yang mempengaruhi tingkat produktivitas primer suatu perairan, di mana keberadaan fitoplankton didukung oleh ketersediaannya nutrien di perairan laut. Lalu berikutnya adalah gelombang. Parameter gelombang memiliki peran terhadap transportasi nutrien pada perairan. Selain itu, fungsi gelombang juga memiliki pengaruh dalam proses difusi gas-gas di atmosfer ke perairan. Lalu yang terakhir yang akan saya bahas di sini adalah hubungan antara masing-masing topik. Kecepatan arus berhubungan dengan gelombang. Semakin cepat kecepatan arus, maka gelombang akan semakin cepat juga ditambah dengan faktor anginnya yang membantu. Lalu ada salinitas dapat dipengaruhi oleh suhu. Jika suhu suatu perairan tersebut tinggi, maka akan terjadi penguapan. Kecerahan dipengaruhi oleh adanya kecepatan arus. Dalam perairan tersebut, semakin cepat bergerak, maka akan semakin terjadi pencampuran massa air yang dapat menjadi keruh. Serta kecerahan juga berhubungan dengan kedalaman perairan. Lalu ada suhu. Dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang masuk. Jika kecerahan atau cahaya yang masuk banyak, maka suhu akan lebih tinggi daripada yang tidak terkena cahaya. Lalu ada pH atau derajat keasaman. Dipengaruhi oleh suhu, di mana mempengaruhi oksigen terlarut atau DO dalam suatu perairan. Sebab, derajat keasaman memiliki kandungan karbon dioksida bebas dan ion karbonat, maka pH cenderung asam, dan pH akan kembali meningkat jika CO2 dan HCO2 mulai berkurang. Maka akan berdampak pada suhu yang tinggi, akan menurunkan tingkat oksigen terlarut, dan dapat meningkatkan pH perairan tersebut. Berikut ada daftar pustakanya. Saya menggunakan 7 jurnal, kurang lebihnya seperti ini. Ya, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya.